Niku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di podcast obrolan sore Semanda. Kebetulan hari ini perdana banget ya, jujur. Buat aku first time podcast kayak gini buat Semanda gitu. Dan ini juga first time kita kedatangan tamu. Tamunya tuh udah berpengalaman di BK. Kebetulan aku pakai jas kayak gini tuh saya sengaja sih, jujur aja. Sengaja buat ya buat jadi benar-benar bisa jadi BK. Aku tuh pengen berharap jadi BK juga itu. Nah, buat bintang tamu kali ini kita tuh bakal ngambil tema itu kenakalan remaja sama pergaulan bebas. Jadi ya gak jauh-jauh lah sama yang namanya BK pastinya. Gak lama-lama aja gitu, mending kita sambut aja Pak Asep Lasmana. Gimana Pak? Oke. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gitu. Gimana Pak, sibuk dengan pekerjaan? Kalau dibilang sibuk enggak, masih terlalu santai. Wis, tenang aja berarti ya. Tuh benar-benar. Oh ya Pak, kebetulan nih Ahmad pengen tahu aja dulu kebiasaan Bapak apa gitu. Bapak biasanya katanya doang ya Pak. Bapak tuh sering mancing, benar nggak sih Pak? Itu kayaknya beberapa hobi aja gitu ya. Yang disenangi gitu, yang disukai. Tapi dari dulu juga emang selalu ada yang ngajak gitu ya, dari pertemanan sih. Widih. Kalau misalkan murid yang ngajak mancing gimana Pak? Itu boleh. itu boleh. Alumni tahun kemarin Rizky sama ya ketua angkatan sama teman-temannya ya selalu pengen ngajak gitu. Tapi belum ada event sama waktunya gitu ya. Wah, sayang itu banget. Boleh. Berarti ntar yang lain kalau misalkan ngajak Bapak mancing boleh gitu? Boleh. Sangat boleh. Kita sambil santai bersilaturahmi biar bisa lebih dekat juga gitu ya. Terus selain mancing katanya Bapak suka main futsal. Futsal itu beberapa waktu aja sih. Kalau sekarang memang belum aktif lagi gitu ya. Oh iya. Bapak juga sama beberapa teman yang guru menyesuaikan lah kesibukannya gitu. Tapi suka sih kalau ada yang ngajak siswa, insya Allah Bapak sempatkan gitu. Gak pengen nyoba hobi baru Pak? Kalau hobi baru nampaknya dipikir-pikir dulu gitu ya. Karena pikir. kan Bapak juga sudah berkeluarga ya. Oh iya sih benar sih. Sudah punya ya, 2 anak ya. Iya 2 anak perempuan. Kalau mau sih ada hobi baru tapi Bapak juga menyesuaikan lah sama kesibukan gitu ya. Sama beberapa juga proyek kedepannya gitu. Itu aja sih. Oh kalau gitu mah oke lah kalau gitu. Terus Ahmad denger nih katanya doang. Gak tahu ya benar apa kagaknya. Dulu Bapak pernah masuk organisasi divisi pelanggaran OSIS SMA. Benar enggak Pak? Kalau disebutnya sih karena OSIS kan berbeda-beda ya tiap SMA ya. Ya. Kalau tahunnya Bapak mungkin sama seumuran lah sama Pak Teguh gitu ya. Sama Pak Ade, sama Pak Arus atau sama yang lainnya gitu ya. Yang sebaya gitu. Kalau waktu Bapak 2005 sampai 2008 itu di SMA itu divisinya itu bela negara gitu ya. Bela negara. Gitu. Bela negara, tapi kesini semakin berubah peraturan OSIS tuh gitu ya. Gitu. Dulu sempat juga pengen aktif juga di kegiatan lain gitu ya. Ya. Tapi menurut Bapak cukup di OSIS gitu. Oh gitu ya. Oke. Oh ya. Ini nih penasaran lagi. Bener-bener penasaran. Sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Sumedang ya Pak. Kan Bapak pasti pernah dong ke sekolah yang lain. Oke. Spill dong Pak. Aduh, kalau minta di spill nampaknya agak cukup 1 jam ya. Waduh, banyak banget berarti. Tapi intinya sih pengalaman yang sangat berharga gitu ya, menjadi guru BK, menjadi praktisi gitu ya di lapangan. Tentu tidak cukup dengan satu lembaga gitu ya. Karena mungkin ada yang selalu mungkin memandangnya BK sebelah mata gitu ya. Ya. Tapi kalau Bapak pengalaman dari dulu banyaknya itu di Bandung, gitu ya, di Bandung. Pernah mengajar dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gitu ya. Gitu. Tapi Bapak memfokuskan karena kuliah Bapak di bimbingan dan konseling gitu ya. Kalau untuk rumpun ilmunya itu adalah psikologi pendidikan. Gitu ya. Psikologi pendidikan dan bimbingan di Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Bandung gitu. Jadi memang Bapak juga berkecimpung tidak cukup gitu ya. Nampaknya dengan bisa berkiprah di satu lembaga gitu. Tapi Bapak juga mengabdikan
kepada lembaga-lembaga yang lain gitu. Tentunya setelah sampai ke SMA 2 Sumedang itu Bapak seperti hijrah gitu ya. Hijrah juga gitu karena istri di sini gitu ya. Bapak juga gak mungkin selalu LDR mungkin ya. Iya. Gitu, itu terlalu menyiksa gitu ya. Nah, alhamdulillah rezekinya di Sumedang ya, lebih enjoy, lebih have fun sih di SMA Negeri 2 Sumedang. Itu aja sih mungkin. Oke, kalau gitu. Kalau gitu langsung ke pertanyaan aja buat temanya kan tadi. Boleh. Nah, buat pertanyaan tuh, gimana sih menurut Bapak? Menurut Bapak aja. Soal anak-anak zaman sekarang yang bergaulan bebas gitu. Kan banyak tuh kasus yang ada yang tawuran lah gitu antar sekolah, ada yang udah ya melendung gitu kan Pak, kayak balon. Ya, oke. Kalau untuk beberapa kasus mungkin tidak terlalu spesifik juga ya. Ya. Mungkin Bapak spill juga karena off the record juga gitu ya. Ya. Ini juga sesuai dengan kerahasiaan lembaga gitu ya. Ya, benar-benar. Kerahasiaan siswa, orang tua dan juga kebutuhan bersama gitu ya. Tentunya yang disebut kids zaman now itu gitu ya, di era sekarang gitu ya. Iya, benar-benar. Kalau Bapak kan transisi gitu ya dari eranya kolonial ke era digital ya. Ya, betul. Gitu ya. Kalau Bapak mungkin disebutnya gak tahu gennya X atau Y gitu ya. Kalau kalian kan mungkin Z atau Alpha gitu ya. Ya, mungkin, sekitar Z sama Alpha itu. Gen Z gitu ya. Nah, tapi istilah sekarang itu memang remaja itu dengan segala permasalahannya gitu ya. Iya, Pak. Pasca Covid. Ya, betul. Nah, ini pasca Covid juga bergeser gitu ya. Bagaimana cara mentreatment remaja, bagaimana cara melihat dunia remaja gitu ya. Tentunya berbeda gitu. Ya. Tapi sekarang dengan era ya mau dan tidak mau, suka dan tidak suka gitu ya, kita terimbas oleh yang namanya gadget gitu ya, sama sosial media gitu ya, sama hoax gitu ya, sama perundungan, bullying ataupun yang lainnya gitu. Tetapi kalau untuk beberapa spesifik beberapa permasalahan sekarang remaja khususnya ya, khususnya. Kalau Bapak tidak membandingkan gitu ya, karena dulu Bapak berpengalaman menjadi guru BK sekarang itu menginjak 12 tahun gitu ya. Dulu lamanya di Bandung gitu ya. Nah, sekarang dengan kematangan Bapak gitu ya, mungkin sudah matang gitu ya. Bapak nggak tahu apakah bisa dibilang guru muda, nggak tahu ya. Gitu ya. Tapi terserah kalian saja mendefinisikan. Intinya masalah yang terjadi di Sumedang mungkin secara sedikit demi sedikit gitu ya. Masalah remaja muncul itu juga mungkin ada bawaan dari pola asuh gitu ya. Orang tua gitu. Lalu dari komunitas gitu ya. Kalau untuk beberapa ketika siswa yang adaptabilitasnya bagus gitu ya, yang kuat pertahanannya gitu ya, kuat lingkungannya, ya seperti Ahmad lah gitu. Kita kan jarang pernah bertemu ya. Jarang banget kita bahkan aku pun baru pertama kali loh. Ya tentunya kalau siswa yang sudah banyak beberapa bertemu di BK mungkin banyak memori di galeri Bapak gitu ya. di catatan Bapak di BK gitu ya. Mungkin kalau enggak ke Bapak ke Bu Ufi gitu ya. Tapi selama sekarang sih remaja dan permasalahannya itu kalau untuk beberapa kasus masih bisa kita tangani gitu ya. Tentu sekarang setelah kita alhamdulillah SMA 2 Sumedang dipercaya juga kelas 10 itu dengan rombel 12 ya. Itu tidak terlalu banyak juga permasalahan yang ekstrim gitu ya. Memang ada gitu ya, tapi kebanyakan itu masih transisi dari proses belajar atau adaptasi dari SMP ke SMA gitu ya. Nah, kalau yang kelas 11 nih sebenarnya masih matang nih gitu ya, menuju kepada kematangan untuk mencari jati diri gitu ya, kelas 11 itu. Kalau kelas 12 itu masanya sudah mengeksplorasi diri gitu ya. Bersiap-siap untuk mau kuliah, mau bekerja, menjalani mau hidup, menikah gitu ya. Nah, sebenarnya kalau secara singkatnya sih remaja dan segala permasalahannya itu masih bisa dalam kategori normal gitu ya. Masih dalam skala Sumedang, kalau menurut Bapak ini masih baik-baik saja. Itu aja. Syukur kalau gitu mah. Oke, buat pertanyaan kedua nih kita udah buatin dari tim kreatif banget emang timnya, Pak. Oke. Nah, buat pertanyaan kedua, menurut Bapak sih gimana ya pendapatnya tentang maraknya gitu, kayak banyaknya kasus soal pergaulan bebas yang gak baik di sekitar sekolah gitu. Kan biasanya ada aja gitu kan ke Bapak pasti datang. Betul. Secara pendekatan mungkin Bapak tidak bisa seperti dulu gitu ya. Karena Bapak juga diajarkan di kampus kita tidak menjadikan gitu ya, ataupun selalu ada stigma persepsi bahwa guru BK itu polisi sekolah.
itu harus dihilangkan gitu ya. Betul-betul baik itu di apa ya, di percakapan, persepsi dari orang tua siswa gitu ya, bahkan di dunia maya pun di sosmed dan yang lainnya, bahwa kami guru BK itu ingin menjadi sahabat siswa gitu ya. Hashtagnya sahabat siswa gitu Hashtag ya. sahabat siswa Ya, teman-teman. ataupun boleh disebut ini pengacara siswa. Kami selalu ingin mendukung bagaimana siswa itu untuk bertumbuh, berkembang gitu ya, sesuai dengan potensinya gitu ya, minat bakatnya. Tetapi di sini ketika khususnya lokal area kita gitu ya, karena kita kan wilayahnya itu mungkin Sumedang Utara gitu ya, lalu kita juga alhamdulillah diberikan ada kuota khusus, itu memang tidak seperti zonasi yang murni gitu ya, tapi banyak juga gitu ya beberapa teman kita yang mungkin itu tuh rumahnya itu di area perbatasan Sumedang gitu ya. Tapi alhamdulillah selama Bapak berkomitmen lalu berkolaborasi dengan kesiswaan, lalu setelah itu dengan pihak luar juga ya. Pihak luar terlibat loh gitu ya. Kalau mungkin waktu kalian kelas 10 masih ingat ada Kejari datang ke sekolah kita ya. Nama programnya Jaksa Goes to School ya. Alhamdulillah bisa difasilitasi. Jadi Jaksa itu datang ke kita itu untuk sosialisasi mengenai apa tadi yang disebutkan ya, mengenai beberapa permasalahan remaja gitu ya. Itu sangat banyak sih sebenarnya gitu ya. Tapi yang muncul itu kalau untuk pergaulan bebas masih dalam kategori normal gitu ya. Tetapi di sini perlu ada waspada atau perhatian gitu ya dari orang tua saja gitu. Karena tidak mungkin bisa dihilangkan gitu ya. Ada baik, ada buruk, ada langit, ada bumi gitu ya. Ada apa ya? Ada aku, ada ya, semua pasti berjodoh gitu ya. Pasti. Dan fungsinya ya BK gitu ya, Bapak gitu ya, selalu ingin memberikan ya pencerahan lah gitu ya. Ingin memberikan juga motivasi, inspirasi buat kalian semua. Ya, pastilah. Nah, itu Pak. Terus ini sih, alamatnya kan pasti kalau misalkan orang bergaulan bebas Pak masuknya BK, itu kan biasanya datang ke Bapak kan, ya kan pasti udah pastinya. Terus itu tuh penyebabnya apa sih Pak? Kalau misalkan biasanya yang biasa Bapak tahu lah. Ya. Baik, kalau Bapak menjawab sih sama guru BK itu tentunya bertahap gitu ya, sekuensial gitu ya. Enggak selamanya, Pak aku punya masalah ini, masalahnya harus selesaikan sekarang, nggak bisa gitu ya. Karena dari BK itu kita tidak memberikan solusi. Justru solusi itu ditumbuhkan, dicari oleh kalian, oleh peserta didik gitu ya. Tetapi di sini kebanyakan itu datang konsultasi, ada yang WhatsApp dulu, ada yang via sosmed ataupun dari orang tua itu request gitu ya. Pak anak saya mau ini nih konsultasi tentang karir misalkan, baru difasilitasi. Ataupun dari siswa japri ke Bapak, mangga boleh gitu ya. Tapi kebanyakan yang sudah mempercayakan itu langsung datang ke BK gitu ya. Dan kami juga tidak terlalu gitu ya harus menangani siswa yang nakal gitu ya. Itu tuh konotasi yang negatif gitu ya. Sekarang BK itu ingin memfokuskan juga, berusaha untuk membantu dari siswa yang memiliki potensi apa adanya gitu ya, kepada kondisi yang seharusnya. Nah ini definisi ini sebenarnya harus bisa dipikirkan sama kalian gitu ya, tentang apa tugas dari kehidupan. Buat apa sih misalkan Ahmad datang ke sekolah, apakah tujuannya belajar saja gitu ya? Kan tidak mungkin dong, masa belajar terus menerus sih, bosan kalau itu. Bosan dengan sosial media, dengan kalian membuat ya semacam ini live podcast ya. Bapak mengapresiasi gitu ya, bahwa dengan menyalurkan minat dan bakat gitu ya, salah satunya di forum ini gitu ya, itu sangat bagus gitu. Itu menyalurkan juga gitu ya, dari public speaking ya, dari kepercayaan diri gitu ya, lalu dari apa lagi ya, mungkin ada yang merasa aduh penerimaan dirinya enggak bagus nih gitu ya terhadap badan misalkan, duh aku nih nampaknya sedikit jerawat nih, ada yang konsul ke BK gitu ya. Pak berat badan aku nampaknya enggak ideal, memang idealnya kalian gimana gitu ya, apakah harus nge-gym gitu ya? Itu nggak boleh gitu ya. Kalau ketika masa-masanya SMA gitu ya, yang menurut Bapak itu masih tumbuh dan berkembang, itu kalian hanya tinggal mengikuti saja gitu ya seluruh aktivitas yang ada di sekolah gitu ya. Bapak percaya itu bisa sukses gitu. Keren banget. Buat pertanyaan terakhir dari tema kali ini. Oke. Ini sih senang-senang aja ya, kayak pasti ini Bapak udah bakalan tahu jawabannya kayak gimana. Gimana sih cara Bapak selaku guru untuk menghandle gitu para murid yang ada di BK gitu? Enggak ya,
selain konsultasi kan ada lagi gitu. Apa Nah, sih? baik. Tentunya beberapa intervensi gitu ya. Atau kalau kalian menyebutnya penanganan Ya. gitu ya. Bahasa keren kalian itu treatment lah gitu ya. Nah, bukan treatment wajah gitu ya. Treatmentnya bukan dengan healing saja gitu ya. Itu beda loh gitu ya. Iya. Sekarang anak remaja sekarang ketika mungkin dibully gitu ya. Lalu bad mood, lalu nggak ke sekolah ya, lalu healing sama orang tua. Nah, itu nggak bisa disebut healing ya Iya. gitu ya. Karena healing treatment itu diperuntukkan khusus untuk beberapa kasuistik gitu ya. Siswa yang trauma biasanya ya. Trauma terhadap permasalahan yang berat gitu ya. Nah, kalau dilihat caranya seperti apa, tentu Bapak hanya memberikan kata kunci saja gitu ya. Karena kalau Bapak dengan sebenarnya guru BK itu medianya itu bukan mengajar ya, tapi ada dua gitu ya. Yang pertama membimbing ya, dan yang kedua itu konseling. Nah, membimbing itu ruang, dimensi, waktu, strategi itu berbeda dengan guru mata pelajaran gitu ya. Nah, teknik dan intervensinya itu adalah berbasis psikologi pendidikan gitu ya. Kalau psikologi murni ada gitu ya, kami juga mempelajari, hanya saja tidak secara detail, masih dalam ruang lingkup pendidikan. Kalau Bapak merasakan di SMA Negeri 2 Sumedang itu dengan banyaknya berkolaborasi ya, dengan kerjasama guru mata pelajaran, guru, wali kelas gitu ya. Apalagi orang tua ya. Orang tua sekarang kan punya ya komunitas, apalagi komunitas orang tua ya. Nah, itu selalu banyak juga gitu ya. Siswanya curhat ke guru BK, orang tuanya curhat ke guru BK gitu ya. Sama-sama. Iya, sama-sama gitu ya. Bahkan kadang-kadang guru juga curhat gitu ya. Nah, sekarang sih kalau kelihatannya gitu ya, treatment dan intervensi itu sih buat siswa itu katanya kan merdeka belajar gitu ya. Tapi kan tidak bisa disebutkan bahwa freedom gitu ya. Beda definisinya loh gitu ya, antara merdeka dengan bebas itu gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan cara apa menangani, tentu Bapak juga memiliki pendekatan gitu ya. Pendekatan yang disesuaikan itu sebenarnya guru BK itu dilihat dari kepribadiannya. Ya, tentu kepribadian guru itu akan dilihat. Lalu setelah itu mungkin juga gitu ya, dengan pendekatan religius juga Bapak juga pernah mencoba ya. Lalu pendekatan yang sekarang sih mungkin humanistik disebutnya. Kita nggak bisa gitu ya segala sesuatu itu dipaksakan gitu ya. Kita nggak bisa segala sesuatu itu strict terhadap aturan gitu ya. Tapi kami juga mendengar gitu ya, lalu merangkul gitu ya. Lalu setelah itu, jadi persepsi siswa yang nakal itu mencoba gitu ya, satu persatu guru wali kelas berperan, guru BK berperan gitu ya, guru mata pelajaran berperan juga gitu ya. Tapi ruang lingkupnya itu berbeda gitu ya. Kalau bahasa kalian itu seperti kontennya itu berbeda. Ya, yang diambil sama guru BK ini, yang diambil sama guru mata pelajaran ini, yang sama wali kelas ini gitu ya. Nah, fungsinya Bapak itu sebenarnya bisa menjadi mediator gitu ya, fasilitator gitu ya. Jadi berusaha juga ketika ada program sekolah gitu ya, itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi salah satunya adalah kalau disebutkan caranya pasti banyak gitu ya, kompleks gitu ya. Tapi beberapa pendekatan yang sekarang dilakukan gitu ya, karena sesuai juga dengan zamannya gitu ya. Kan selalu ada ini nih, Sayyidina Ali pernah berkata gitu ya. Bahkan orang tua pun selalu ingin mendengar gitu ya. Didiklah anakmu sesuai zaman. Nah, zaman ini sekarang zaman apa loh gitu ya. Itu berbeda gitu ya. Nah, sekarang kan eranya era digital nih gitu ya. Nah, sekarang juga ketika kita melaksanakan live podcast, ini salah satu juga media nih, intervensi sebenarnya. Supaya membuka mata, hati, pikiran gitu ya. Karena kan Bapak juga nih mengapresiasi banget gitu ya, 1 tahun kemarin tuh Bapak dan beberapa tim guru muda itu selalu ingin menggagas ada podcast gitu ya. Bahkan Pak Teguh itu ketika ruang BK masih di atas loh, masih ingat gak ya? Iya, di atas. Ruang BK masih di atas. Itu apa sih, waktu aku kelas 10 jadi wali itu jadi kelasku tuh, Pak. Iya. Asli. Aduh, bisa dibilang panas sih, Pak, jujur. Jujur memang berharapnya pengen ada ruang BK yang ideal ya, representatif ya. Ini sesinya untuk konseling individual. Nah, ini nih salah satu tekniknya, konseling individual, konseling berkelompok, ada bimbingan berkelompok, itu boleh ya. Secara dengan permasalahan yang sama atau berbeda juga boleh. Ya gitu. Tadi yang mengenai Bapak ketika era digital pun gitu ya, cara mendidik tuh berbeda gitu ya. Gitu. Karena Bapak juga mendapatkan juga bantuan dari beberapa alumni gitu ya, orang tua gitu ya. Justru mereka juga banyak menyarankan beberapa solusi gitu ya. Pak, anak saya seperti ini, baiknya seperti ini. Oke gitu ya.
lalu kita buat rencana program, lalu ACC gitu ya, manajemen, kepala sekolah mendukung, lalu setelah itu kita kerjasama. Nah kerjasama ini yang sebenarnya Bapak telah banyak melakukan inovasi gitu ya. Sebenarnya bukan Bapak saja gitu ya, tapi tim BK, Bapak, Bu Ufi gitu ya, sama beberapa manajemen sekolah gitu ya. Dengan pergantiannya kita pernah mengundang juga Biro P2 TP2A gitu ya. Itu kalau kita menyebutnya Pusat Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Remaja gitu ya. Mereka kita undang. Lalu Bapak ingat kalian masih kelas 10 itu kita membuat gerakan agen perubahan. Sebanyak 40 siswa. Dulu itu ketuanya Ayade. Ayade ketua OSIS ya? Iya. Ayade ketua OSIS gitu ya. Dulu tahun sebelumnya sama Megan juga, Megantara, bintang Megantara. Nah, setelah program itu ada juga program yang tadi Jaksa Goes to School, ya itu ada. Lalu setelah itu ada lagi beberapa mungkin seperti dari BNN datang ke kita pernah gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah beberapa program kolaborasi gitu ya. Jadi kita bisa mentreatment anak itu tidak secara langsung, tapi kita menghadirkan sama seperti guest teacher ya. Guest teacher kita menghadirkan, tidak usah Pak Asep aja yang mengajar, tidak usah Bu Ufi aja yang mengajar gitu ya, masih treatment itu, tapi bisa juga dengan tim yang ahli gitu ya. Itu sih sebenarnya kita banyak berkolaborasi gitu ya dengan kurikulum sekarang, dengan kegiatan sekarang. Tentunya adalah kegiatan yang lebih fleksibel, santai gitu ya. Lalu setelah itu juga orang tua juga merasakan bahwa sebenarnya kalau menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 2 Sumedang gitu ya, pasti Bapak yakini treatment dan penanganannya berbeda gitu ya. Karena Bapak juga tadi yang dilihat itu kesibukan Bapak salah satunya menjadi tim Paredi Cekas. Itu adalah tim yang disepakati sama Forkopimda di Kabupaten Sumedang mengenai pemetaan pola asuh remaja gitu ya. Salah satunya untuk mencegah kekerasan ataupun perundungan gitu ya. Dan yang lainnya di Kabupaten Sumedang. Itu komunitasnya ada gitu ya, guru BK SMP, SMA gitu ya, guru wali kelas SD, SMP, bahkan ada MKKS ya, musyawarah kerja kepala sekolah, lalu pengawas sekolah juga terlibat gitu ya. Nah Bapak alhamdulillah tergabung, masih aktif juga gitu ya, berkoordinasi juga dengan beberapa dinas yang lain gitu ya. Intinya di Kabupaten Sumedang alhamdulillah kita SMA 2 masih diberikan kepercayaan gitu ya, dan tentunya dengan beberapa kegiatan itu sekiranya bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bagi remaja. Itu aja sih. Keren banget. Oke, udah agak sedikit di penghujung acara nih teman-teman. Nah, kebetulan penghujung acara ini kita ada segmen namanya Pak. Segmen apa nih? Ruang BK. Wow. Ruang BK segmennya adalah ruang buka pertanyaan. Jadi di sini tuh Ahmad bakal ngambil ruang BP maksudnya Pak, bukan ruang BK, ruang buka pertanyaan. Oke, sorry guys, tipe mulut. Jadi sini tuh kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan murid yang udah ditanyain di IG. Wow, bagus. Jadi ada beberapa pertanyaan yang lumayan unik di sini ya Pak. Ini aku sambil buka HP aja, jadi ya biar tahu. Ini ada pertanyaan Pak. Pak, gimana sih cara Bapak selama ini untuk menghadapi ancaman-ancaman dari siswa yang pernah Bapak tegur? Oke. Itu bagus tuh ya. Karena kalau selama Bapak berkiprah menjadi guru BK di Bandung khususnya gitu ya. Tidak pernah merasakan seperti ini gitu ya. Tapi ada gitu ya. Salah satu pernah gitu. Tetapi ketika ada ancaman seperti itu tuh malah menjadi proses pendekatan yang relasional. Relasional itu malah menjadi silaturahmi gitu ya. Anaknya deket sama kita gitu ya, sama Bapak ataupun Bu Ufi gitu ya. Nah itu tuh menjadikan relasi yang bagus dengan orang tua. Mungkin gitu ya, ini ada beberapa gejala juga nih. Di Sumedang khususnya lokal area itu adalah yang mereka punya komunitas. Mohon maaf gitu ya. Karena Bapak lamanya di Bandung itu melihatnya ketika ada komunitas geng motor gitu ya. Ini. Kalau Bapak di Bandung dari dulu menangani hal ini gitu ya, dan tahu apa yang terjadi gitu ya. Karena itu bisa menjadi identifikasi permasalahan yang terjadi di area setempat. Areanya Sumedang Utara ini ya. Areanya Cimalaka ini ya. Gitu ya. Areanya ini gini gitu ya. Jadi sebenarnya beberapa masalah yang terjadi baik itu antar kecamatan, baik itu transisi ya. Mohon maaf nih kalau SMA Negeri 2 Sumedang itu transisi
secara demografis. Oke. Ya, karena kita juga bisa disebut sekolah penyangga itu adalah sekolah yang dekat dengan perkotaan gitu ya. Karena di sini transisi juga gitu ya, karena kan kita dipercaya ya, Ya. seluruh seluruh kecamatan Kabupaten Sumedang kita wajib menerima, tidak boleh menolak gitu ya di dalam PPDB itu gitu ya. Nah, alhamdulillah SMA Negeri 2 Sumedang dipercaya. Sebenarnya untuk pertanyaan seperti itu justru teknik dan intervensinya siswa juga sebenarnya lebih cair ketika dia ngobrol gitu ya. Ya. Apalagi ancamannya mungkin dicegat di jalan gitu ya. Kalau Bapak sih senang-senang aja gitu ya, karena Bapak tidak pernah takut gitu ya. Gitu. Karena Bapak juga punya pendekatan yang lain gitu. Itu aja. Terus ada lagi pertanyaan nih. Bentar. Kenapa Bapak bisa tahu jika ada siswa yang merokok di toilet atau lingkungan? Terus berdasarkan firasat kah? Iya. Atau feeling atau Ya. gimana sih Pak itu? Detail gitu loh. Ya. Ada nggak itu? Nah, dulu pernah ada konotasi ya kalau guru BK itu punya intel ataupun kesiswaan katanya ya. Iya. Kalau Bapak jujur enggak gitu ya. Enggak pernah men-setting gitu ya. Jadi nggak pernah. Jadi apa adanya gitu ya. Setelah itu tahu gitu ya, kita lihat kalian nyebutnya kalau di IG, di sosmed, di TikTok apapun gitu ya, itu nyebutnya circle. Oke, Nah, circle 1 dengan circle 2 itu saling berhubungan. Oh. Tidak mungkin dong eksistensi ketika di Semanda itu ketika tidak famous itu salah satunya tidak dengan prestasi saja. Ya. Pasti ada yang membuat dengan kasus gitu ya. Ya pasti. Itu pasti gitu. Pasti sih. Jadi, misalkan yang satu ketua OSIS terkenal gitu ya. Yang ternyata satu ketua MPK terkenal. Enggak apa-apa, itu wajar gitu ya. Itu potensi akademik, secara organisasi didukung itu bagus. Tapi ada juga yang mencoba untuk tenar ya. Itu namanya aji mumpung tuh gitu ya. Nah, siswa itu sebenarnya adalah yang masih mencari jati diri, yang belum tahu mengenai aku ngapain sih di sekolah gitu ya. Ketika istirahat ya, kan bosan misalnya kasih bibi misalnya cemilan deui, gorengan deui gitu ya. Yang pedas lagi. Jadi pasti ada beberapa hal-hal yang dicoba-coba. Nah, remaja itu salah satunya gitu ya, dengan segala permasalahannya adalah selalu ingin mencoba gitu ya. Tapi kalau Bapak menyebutkan Bapak tidak pernah ada mengenai ini mah mengenai firasat gitu ya. Ya feeling aja sih. Feeling aja sebenarnya kalau misalkan BK sama kesiswaan kolaborasi memang harusnya seperti itu gitu ya. Cuma ya karena pada nggak tahu gitu ya. Sebenarnya kan kita juga ada CCTV. Gitu iya benar sih. CCTV yang paling murni yaitu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih. Keren banget, tepuk tangan dulu Bapak Hasep. Nah, untuk kali ini kita tutup aja lah podcastnya gitu, karena Guluduk sudah hujan dar-der-dor begini, udah gelap ya Pak. Istri sudah menunggu, pasti Bapak kasihan juga. Saya juga di rumah, Mama sudah nyangu kayaknya mah. Jadi untuk itu saya sebagai host di sini podcast Pos Ahmad Fahri Marzuki. Hidup tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Good job.